Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, golongan 2, kelompok 4. Di sini saya diberi tugas untuk membuat mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia atau Stovia yang diinisiasi oleh Sutomo di Jakarta. Berdirinya organisasi ini menjadi hal yang melatar belakangi penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu Organisasi Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia yang didirikan oleh Sultan Kasayangan dan Natu Soroto pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan tujuannya untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda. Yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Pada kongres ini diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Yang keempat, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang berisi bahwa kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di kongres ini juga lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan secara instrumental tanpa syair oleh Wage Rudolf Supratman menggunakan biola. Yang kelima, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan anggota terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Yang keenam, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini beranggotakan sebanyak 11 orang dan Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sedangkan wakilnya adalah Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo ditunjuk sebagai penasehat konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kemerdekaannya. Tujuan dari NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia dan konsensus dasar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Identitas bangsa terdapat 4. Yang pertama yaitu bendera negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, yaitu adalah sang saka merah putih atau yang disebut dengan sang dwiwarna, yang artinya dua warna. Bermakna filosofis yang berarti merah, bermakna keberanian, dan putih berarti kesucian. Identitas bangsa yang kedua yaitu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1997. Identitas keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali. Selanjutnya yaitu nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara sebagai ancaman sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam membela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan bela negara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kedua, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian bangsa Indonesia. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam kontestasi publik. Yang keempat, mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN. Yang ketujuh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, berdaya guna, dan santun.
Yang kedelapan, ikhlas membantu masyarakat dalam menjalani situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. 9. Selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan fisik dan psikis dalam pola hidup sehat. Sekian penjelasan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.